Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan presentasikan Watch by Us. Sebelum itu, mari perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fairuz Abdullah, absen 10. Saya Putri Kumaira, absen 25. Saya Rahmat Sonja, absen 30. Saya Najwa Ashifa, absen 24. Saya Sabrina Batikuta, absen 33. Saya Putra Triana, absen 27. Dan teman kita yang tak bahasa namanya Putri Kalista Bella, absen 27. 8. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan Watch by Us. Latar belakang perkembangan industri tekstil di Indonesia menyebabkan meningkatnya jumlah limbah tekstil yang sering kali tidak dimanfaatkan kembali. Limbah tekstil seperti potongan, panca, dan sisa bahan jet biasanya berada di tempat pembuangan sampah. Padahal jika diolah dengan kreatif dapat menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai berinovasi dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah limbah tekstil menjadi produk bernilai guna dan bernilai jual. Maka dari itu, kami kembangkan suatu inovasi yang mengurangi limbah kain menjadi sebuah produk dompet atau watch yang bernama Watch by Us. Di sini disebut menggunakan bahan sederhana limbah tekstil sebagai bahan utama pembuatan produk. Untuk kelompok kami sendiri, kita memakai baju-baju bekas atau produk bekas yang kita manfaatin. Selanjutnya, pemanfaatan produk. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah membuat dompet ramah lingkungan dari limbah tekstil. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, produk ini juga memberikan peluang wirausaha bagi pelajar. Melalui kegiatan pria ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembuatan dompet ramah lingkungan dari limbah kain tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan kewirausahaan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan penerapan nilai-nilai kreativitas, inovasi, serta tanggung jawab sosial bagi generasi muda di sekolah. Selanjutnya ada deskripsi produk. Watch by Us menawarkan lebih dari sekadar produk. Dia adalah wujud asli nilai kebersamaan, kepedulian, dan keaslian karya tangan manusia. Watch melambangkan sesuatu yang melindungi, menyimpan, atau menjaga hal-hal atau barang berharga. Ia menjadi simbol keberhasilan dan keindahan dalam keseharian. Ia merupakan wadah kecil yang membawa makna besar. Sementara by Us menegaskan bahwa setiap karya yang dibuat bersama dan untuk bersama, hasil dari kolaborasi, cinta dan tinggal, dan rasa yang memiliki yang tumbuh antara pembuat dan pengguna. Melalui setiap produk, Watch by Us berusaha menanamkan pesan bahwa kecantikan sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang kesadaran. Kami percaya bahwa dari limbah bisa tumbuh nilai, dan dari tangan-tangan sederhana bisa lahir harapan baru untuk Indonesia. Selanjutnya, misi dan misi. Yaitu menjadi brand lokal yang berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menciptakan produk ramah bumi yang estetik, fungsional, dan bermakna. Membuktikan bahwa keindahan bisa lahir dari sesuatu yang sederhana dan tak terduga. Untuk misinya, mengubah limbah menjadi bernilai, mengolah bahan sisa menjadi produk yang memiliki fungsi dan keindahan baru, mendorong gaya hidup berkelanjutan melalui produk yang dapat digunakan kembali dan tahan lama, menjaga kualitas dan keunikan dalam setiap karya agar setiap proses menjadi simbol tanggung jawab, cinta, dan perubahan kecil untuk bumi. Sumber daya manusia. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, maka diperlukan sebuah peran tenaga kerja, yaitu pengrajin. Yang pertama adalah pengrajin atau penjahit untuk melakukan proses patchwork, yaitu penyambungan cat, lalu ada memotong pola,
dan menjahit produk akhir yaitu pouch dengan rapi. Lalu keahlian teknis menjahit yaitu menguasai mesin jahit, ketelitian dan kesabaran untuk detail kain kerja itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu pemilah dan perancang bahan baku, bertanggung jawab mencari, mengumpulkan, memilah, membersihkan, dan mengklasifikasi kain kerja berdasarkan warna, jenis, dan tekstur. Merancang pola penyusun kerja, kreativitas desain, rasa estetika, dan ketekunan dalam memilih limbah. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu pemasaran dan penjualan atau marketing, mengelola media sosial, mengambil foto produk, membuat deskripsi produk, melayani pelanggan, dan mengelola pesanan online maupun offline. Keahlian komunikasi, literasi digital, dan pemahaman tren pasar. Untuk yang keempat itu sendiri yaitu pengelolaan keuangan dan administrasi, mencatat pengeluaran, pembelian, bahan penolong, pendapatan, dan mengelola stok. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada bisnis dan atas. Pertama, customer segment untuk remaja dan dewasa 15 tahun ke atas. Dua, pria dan wanita yang menyukai produk handmade atau ramah lingkungan. Yang ketiga, pelajar dan mahasiswa di wilayah urban dan semi urban. Yang terakhir, komunitas pecinta produk lokal dan sustainable fashion. Selanjutnya, channel kami promosikan produk kami melalui media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp bisnis. Yang kedua, yaitu pemikiran sekolah dan instansi. Yang ketiga, pameran dan pasar. Yang terakhir, toko kerajinan. Dan yang selanjutnya yaitu customer relationship. Kami melayangkan responsif dan ramah di media sosial. Kedua, sistem e-order dan custom design. Yang terakhir, program loyalitas pelanggan. Feedback pelanggan melalui rating dan review. Yaitu penjahit, desainer, dan tim pemasaran. Kedua, peralatannya yaitu mesin jahit, alat potong, dan bahan baku. Yang terakhir, media sosial dan identitas merek atau brand identity. Produk ini menggunakan bahan kain dapat mengurangi sampah tekstil. Kain kerja menjadi dapat dan memiliki harga yang murah sehingga produk dapat dijual dengan harga terjangkau. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku yang tidak konsisten karena memiliki warna, motif, dan jenis kain yang berbeda sehingga cukup sulit untuk menerima permintaan atau request pelanggan yang cukup banyak. Yang ketiga ada opportunity, meningkatnya permintaan pasar untuk produk ramah lingkungan. Konsumen semakin menghargai kerajinan tangan dan produk lokal serta meningkatkan kesadaran dalam mengelola limbah. Dan yang terakhir ada yaitu adanya produk yang dijual dengan harga lebih murah serta perubahan tren yang cepat pada khalayak umum yang membuat desain produk kurang diminati. Yang selanjutnya ada analisis Pestel. Analisis Pestel merupakan kerangka kerja strategis untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang melalui suatu bisnis. Analisis ini mengantisipasi faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi produk yang didesain dalam memfokuskan tren di masa depan. Untuk mitra, pemerintah memberikan kemudahan akses dan bantuan pendanaan bagi UMKM. Ekonomi, jika kondisi ekonomi stabil, daya beli meningkat. Jika ekonomi sedang sulit, daya beli menurun. Sosial, kebiasaan masyarakat yang berada ramah lingkungan. Teknologi umumnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Environment, identifikasi penuh daur ulang dan gaya hidup terbarukan dengan menjaga lingkungan dengan hijau. Laut,
Mi7B produk Watch BS ulang-ulang dipakai mencang dari Watch. Promotion yaitu dilakukan lewat media sosial seperti story, WhatsApp, dan Instagram supaya dengan orang. Selain itu juga mengikuti kegiatan sekolah sebagai bentuk memperkenalkan produk. Selanjutnya, price harga produk dibuat terjangkau untuk masyarakat dan remaja, tapi tetap menyesuaikan kualitas, bahan, dan hasil jahitannya. Ada dua pilihan, yaitu satuan dan bundling atau paket. Selanjutnya yaitu price, produk dijual secara online lewat media sosial dan juga secara langsung di sekolah. Selanjutnya people, yaitu tim coach BIOS terdiri dari siswa-siswi yang kreatif dan peduli lingkungan. Mereka bekerja sama dalam mengumpulkan bahan, menjahit dan memasarkan produk. Selanjutnya yaitu prosesnya dimulai dari pengumpulkan kerja, lalu disortir, dijahit, jadi coach, dan dikemas dengan bahan ramah lingkungan sebelum dijual ke pembeli. Selanjutnya yaitu fisikal, produk dikemas dengan bungkus ramah lingkungan yang terbuat dari limbah keras. Limbah kertas, label pos BIOS yaitu juga menjadi bukti integritas produk buatan kami. Untuk di sini itu ada harganya dan ada yang beda harganya. Untuk yang harganya 0 itu karena kita pakai barang pribadi kami, jadi kami tidak mengeluarkan uang. Kemudian itu yang harganya itu kami beli. Untuk alat satu jahit, satunya 1 unit, jadi totalnya 6 rupiah. Terakhir yaitu biaya variabel, macam itu yaitu pengait baju kecil jumlahnya 15 buah, harganya 1.000 rupiah, jadi totalnya cuma 16 rupiah. Dan yang terakhir ada benang jahit 2 gulung, itu tapi itu 4,8 totalnya semuanya 23 rupiah. Terakhir yaitu tambah suku tempat dibagi dari 2 sumber, yaitu bagi produk dan penjualan sumber produk. Perkenalkan saya Sasabila Cinta Dua ingin bertanya, berapa lama kalian memproduksi coach? Sekitar 7 coach itu sekitar bulan ini mungkin karena sebelum kita buat dan dijual itu kita melakukan trial and error dulu, jadi kayak biar ukurannya itu pas, terus jahitannya rapi dan segala macam. Jadi ya itu menghasilkan 7. Jadi kita juga nyari kain, bahan kain dan motif yang pas. Walaupun kain yang kita jual itu dari bekas, tapi kita tetap milih kain-kain yang masih kelihatan bagus seperti baru, yang masih tidak layak dijual. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, karena tidak ada, kami akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.